Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hana ya? Masuk. Yuk. Bentar ya. Tangan duduk, Kak. Santi. Hana, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Santi. Bu Santi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Santi sehat. Bapak Ibu guru di sini juga sehat. Sehat semua. Ya. Apa nih kegiatannya? Ini sih Bu, sekarang sudah kuliah kan. Oh, sudah kuliah. Ini tadi ke sekolah ada keperluan apa? Saya itu mau ambil ijazah, sama memang ada perlu sama Bu Santi sih. Oh gitu, Mau ambil sharing-sharing ijazah. sedikit lah Bu. Boleh Mbak Ana, silahkan. Nih. Jadi ini apa itu namanya? Kan sekarang kan udah kuliah Bu ya. Terus ternyata beda Bu ya, zaman kuliah sama zaman SMP itu beda ternyata. Gitu ya, beda. Iya, Apa bedanya? Nah, Kalau di sekolahan itu kan ada guru yang dampingi, yang nanyain tentang apa itu namanya keluhan kita. Keluhannya, iya. Tapi kalau kita di kampus itu dosen kan sudah kita yang harus ngejar gurunya seperti itu sih. jadi Hana ini harus lebih aktif gitu ya. Iya, Terus? Tapi ternyata di saat di kelas itu ternyata saya sendiri ini ternyata kurang bisa mengontrol emosi saya kayak gitu loh Bu. Kayak misal dulu kalau SMP itu kan masih ada guru yang mendengarkan kita, Bu ini anak si A, B, C itu anaknya seperti ini, akhirnya ada guru yang membantu untuk membantu teman-teman kayak gitu. Tapi pada saat di kampus itu kan ya kita sendiri yang ngelola kelas kita kayak gitu kan. Jadi, nah ini mau sharing ya Iya. sama Bu Santi berkaitan perkembangan emosinya. Nah, perubahan lah dari remaja. Oke. Jadi ini gimana kontrol emosinya Hana? Gitu. Oke. Saya tuh sering gini Bu pada saat di kelas di kelas sama teman-teman gitu, saat untuk teman-teman itu terlihat sekali gitu Bu, saat saya nggak suka sama orang, saya itu lagi marah, di posisi marah di kelas kayak gitu tuh terlihat di teman-teman, dan ternyata teman-teman itu menyadari terus bilang coba dikontrol emosinya kayak gitu, karena kita kan sama-sama temannya kayak gitu sih. Ini kira-kira dari itu apa sih yang mendorong Hana ini menjadi emosi gitu? Mungkin beri contoh. Contohnya ya Bu ya, pada saat di kelas itu mungkin ini ya, kan kita kan ada kerja kelompok kayak gitu, terus kalau misal ada temen yang masih nggak mau ngerjain atau apa, akhirnya kita nih mau ngomong ke dia, tapi kan posisinya di kelas, jadi kesan emosinya tuh kelihatan gitu kan, kita nggak suka sama gitu dia ya. Nah jadi lebih ekspresif mungkin, lebih gitu. ekspresif. Nah gini, teman-teman Hana lainnya gimana nih? Yang rajin mungkin atau yang satu kelompok yang lain dengan yang disebutin Hana tadi, itu responnya ke Hana gimana? Kalau sama anak yang saya nggak suka, saya ya menunjukkan sekali kalau saya nggak suka. Tapi kalau saya dengan teman-teman yang rajin, saya tuh enak aja gitu. Dan teman-teman tuh merasakan, kok kamu kok kalau sama ini, kok kamu seperti ini, kalau sama ini. Ini nih sepengetahuannya Bu Santi nih, kalau inget-inget Hana dulu waktu sekolah, kayaknya Hana ini paling care deh kalau ke temen. Sebenarnya sih gitu. Ya mungkin bisa Hana inilah diwujudkan, dibayangkan, atau Hana tarik nafas dulu mungkin. Nah gitu, coba Hana ekspresi. Nah ini untuk meredam emosinya dulu, Hana jadi tarik nafas dulu, istighfar mungkin, istighfar dulu sebentar, seperti itu. Sudah coba? Belum sih Bu. Oke, nanti dicoba dulu. Terus kira-kira nih menurut Hana hal tersebut itu bagaimana? Ya karena ada ini ya, teguran dari teman-teman, kok kamu kayak gitu. Akhirnya saya sendiri merasa, oh iya kok kenapa ekspresi nggak sukanya saya tuh saya lihatkan kayak gitu kan, juga anaknya jadinya canggung ke saya kayak gitu kan. Itu ya yang akhirnya saya merasa bahwa itu kelemahan saya kayak gitu.
Itu dari kelemahan Hana. Kalau dari kelebihannya tadi kan Hana care ya. Nah itu mungkin bisa di mix. Coba Hana bayangkan dulu waktu Hana pernah kan itu temannya si siapa itu Aisyah. Nah Aisyah itu kan pendiam tuh. Nah coba Hana. Iya sih. Ya waktu itu sih saya iya. Tapi pada saat itu kan memang Aisyah nggak ada kesalahan apa sama saya kayak gitu sih. Oh gitu. Nah kira-kira yang mendorong Hana temenmu itu yang mungkin nggak dislike ya seperti itu ya. Nah itu apa sih itu? Nah mungkin kekurangannya teman. Tadi Hana kan juga menyadari ada kekurangan. Nah bagaimana tuh baiknya? Gimana ya Bu ya? Apa kalau misal saya itu menghindar itu gimana Bu? Maksudnya kalau ketemu dia posisinya lagi emosinya nggak stabil, saya menghindar kayak gitu tuh gimana? Kalau seperti tadi kan sudah istighfar ya, sudah insya Allah kan sudah tenang. Itu bisa Hana diam sesaat mungkin. Kalau memang dirasa Hana itu menghindar itu lebih baik, mengurangi emosinya hanya boleh dilakukan. Hanya saja tetap bagaimana? Istighfar dulu ya. Terus baru apa itu namanya mengetahui cara komunikasinya yang baik. Akhirnya itu Hana bisa tuh menemukan sendiri caranya. Berarti apa kita komunikasi ya kuncinya. Oke, Bu Santi kunci di sini komunikasi. Nah mungkin nih kalau dulu itu Hana ini kan ke teman yang SMP ya, mungkin karena usianya masih SMP dulu kan ini apa bisa. Nah sekarang mungkin di lingkungan baru itulah. Nah itu kan coba Hana bayangin waktu Hana dulu masuk ya gitu kan bisa. Jadi gimana kalau menurut Hana? Mungkin ini ya rencananya rencananya Hana tadi kan sudah ketemu nih untuk kontrol diri, diam sejenak, istighfar. Mau menghindar juga boleh, tapi kan tidak boleh mendendam kan seperti itu ya. Nah kemudian Hana tadi udah mengungkapin komunikasi. Gimana itu rencananya nanti Hana? Berarti kalau memang ada saat ketemu sama teman-teman mungkin saya nanti bisa ini dulu ya. Kalau misal saya ngomong setelah saya menghindar atau saya bertemu lagi ke dia, terus saya bilang saat mereka tanya gitu ya, kenapa kok menghindar gitu ya? Itu gimana? Saya jawabnya masa saya jawab sejujurnya, mohon maaf tadi saya kurang emosinya kurang stabil makanya saya menghindar dari teman-teman kayak gitu gimana? Kalau jawaban itu menurut Hana gimana? Ya lebih baik disampaikan aja. Makanya saya menyampaikan bahwa emosi saya sedang mengontrol diri saya untuk bertemu dengan orang-orang. Iya betul. Jadi itu bisa disampaikan dengan bahasa yang mungkin bisa dimengerti teman-temannya. Ya seperti itu tadi kan teman-teman mungkin juga bisa mengerti. Dan ada lagi apa yang mau disampaikan? Permintaan apa kira-kira? Permintaan maaf. Ya gimana kalau Hana minta maaf itu apa? Ada mungkin dari Hana sendiri kurang berkenan atau gimana? Ya itu sih nggak masalah sih Bu ya. Bilang minta sebelumnya minta maaf tapi aku emosinya kurang stabil kayak gitu. Mau dimaklumi aja kayak gitu. Sekarang mungkin sambil dijelasin ya Bu ya, karena ada hal-hal di luar juga yang nggak bisa saya ungkapkan. Benar gitu ya. Ya sih Bu. Jadi tadi kan Hana sudah bisa memilah ya. Setiap manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi tinggal kita bagaimana menerima hal itu dan mengkolaborasikan atau mengkomunikasikannya juga. Ya. Nah kira-kira nih Hana nanti punya ini enggak sih greget gitu apa? Ya wes nanti aku seperti ini kalau ada teman-teman lain. Mungkin belajar untuk komunikasi yang baik dengan teman sebayanya Bu ya. Gitu. Sering-sering ngobrol santai, nggak usah serius. Akhirnya Hana juga bisa itu menemukan sendiri. Jadi mikirkan yang positif aja dari dia. Oke, benar. Iya sih benar sih. Ibu Santi setuju itu. Bu Santi paham perasaan Hana tadi, bagaimana emosi itu meluap ya. Kemudian Hana menyampaikan hal itu ke teman. Nah, alangkah
lebih baiknya Hana itu bisa kontrol diri seperti yang Hana sampaikan tadi. Kemudian Hana meminta maaf dan menyampaikan di hari selanjutnya mungkin kalau ketemu. Nah itu sudah bagus, tinggal komitmennya Hana. Gimana nih komitmennya, tanggung jawabnya? Komitmennya ya apa itu namanya, belajar untuk komunikasi yang baik gitu sih. Terus menghargai setiap pemikiran teman-teman kayak gitu. Bagus Terus sekali. lihat apa itu namanya, Positifnya dari benar-benar dianya, kayak itu gitu. yang buat nilai. Makanya dari dulu itu Bu Santi tuh selalu menilai Hana ini luar biasa, mulai dari Hana dulu jadi ketua IPM ya, Iya. kemudian waktu kalau kegiatan baksos itu Hana itu juga ringan tangan gitu. Nah mungkin kondisi kalau memang kita kan juga sebagai wanita ya, mungkin kalau ada mendekati itu kan biasanya juga ya, ya. controlling emosinya gitu. Benar Ya. gitu. Jadi selanjutnya gimana nih Hana? Oke, menurut saya mungkin ini ya Bu ya, harus komitmen dengan tadi yang saya ucapkan kayak gitu. Saya menjalankan yang saya sampaikan tadi, terus ya menjalin komunikasi yang baik pertama sama teman-teman. Terus apa itu namanya, kalau memang emosinya lagi meluap mungkin diem, terus istighfar, terus apa itu namanya, melihat orang itu dari sisi positifnya dulu. Kalau memang masih belum bisa pada saat kita diam itu dan istighfar itu masih belum bisa teredam, mungkin saya menghindar dulu agar apa, tidak terlihat lah ke teman-teman. Terus apa itu namanya, memohon maaf ya, minta maaf ke mereka kalau memang apa ada hal yang tidak bisa saya sampaikan ke mereka. Terus mungkin itu sih Bu, iya mungkin itu aja sih Bu. Iya Hana ya. Mungkin itu akan Hana terapkan selanjutnya. Amin. Alhamdulillah Bu Santi seneng loh ini. Iya, saya juga senang sudah bisa curhat ke Bu Santi. Terima kasih Hana. Apa ya kita nanti ketemu lagi Iya, gitu, nanti jalan-jalan. Iya. Masih PPKM tapi nih ya. Iya, masih ya. PPKM. Oke, Bu Santi tunggu kabar baiknya, perkembangannya. Nah nanti cek Bu Santi aja Iya, siap, ya. nanti saya kabarin lagi. Oke, mungkin sepertinya itu dulu Bu Santi. Ini saya sudah agak mendingan, udah lega. Sudah saya rindu Bu Santi sudah mau menjadi pendengar yang baik buat Hana kayak gitu sih. Kalau gitu Hana pamitan ya Bu ya. Ya, Bu Santi tunggu kabarnya ya. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya Hana, jalan ke